Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Tanggal 12 November yang lalu, saya kena musibah. Tidak terduga dan cukup besar musibahnya. Pada saat itu, saya hanya bisa berusaha semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan sambil saya bertawakal. Tak henti-hentinya saya memohon, menyebut nama Allah Tuhan dan bertawakal serta bersalawat, berserah diri. Kalau memang harus terjadi, ya memang harus terjadi. Yang mengejutkan adalah pada saat itu saya tidak menangis. Saya berusaha untuk tenang, saya berusaha untuk tawakal, saya berusaha untuk ikhlas. Saya yakin ini adalah salah satu nikmat Allah yang harus saya terima, karena nikmat itu bisa berupa kebahagiaan dan bisa juga berupa cobaan. Karena saya pikir pada saat itu, kalaupun saya harus menangis meraung-raung, menangis darah, hal itu sudah terjadi. Kalaupun saya harus teriak atau stres, hal itu juga sudah terjadi. Jadi ya saya terima saja, saya terima, saya nikmati, saya ikhlaskan. Saya hanya bisa berserah, bertawakal, dan mohon pertolongan kepada Allah untuk saya diberi kekuatan, ketawakalan, dan keridhaan atas musibah tersebut, serta saya berkeyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan penggantinya jauh lebih banyak dan jauh lebih besar lagi. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan saya sendiri. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya sendiri. Dan saya yakin sekali, di saat badai, pasti setelahnya akan ada cuaca yang cerah dan pelangi yang indah di ujungnya. Lalu 10 hari atau 12-13 hari kemudian, saya menonton TV, YouTube, musibah banjir bandang yang tiba-tiba menerjang di Aceh dan Sumatera Barat. Di situ saya menangis. Ternyata ujian yang Allah berikan kepada saya tidak seberapa dengan yang dialami oleh mereka yang ditimpa musibah di Sumatera Utara dan Aceh serta Padang. Mereka kehilangan segalanya, kehilangan nyawa, kehilangan sanak saudara, kehilangan harta benda yang jauh lebih berat dan lebih besar dari apa yang saya alami. Jadi di situ saya, ya Allah, masih banyak orang yang jauh lebih berat, lebih besar, lebih menderita cobaannya daripada yang saya alami.
tanggal 12 November tersebut. Jadi saya benar-benar mengambil hikmahnya di situ. Apa yang saya alami itu tidak seberapa. Jadi mungkin bagi saya berat, ternyata ada yang lebih berat lagi. Di situ kita harus, saya terutama harus mengambil hikmah bahwa cobaan yang kita terima, ujian yang kita terima, sebenarnya itu adalah menguatkan iman kita, menguatkan kedewasaan kita. Bagaimana kita untuk mengambil sikap, bagaimana kita untuk melihat ujian dan masalah tersebut. Apakah kita bisa melewatinya? Apakah kita bisa mengatasinya? Tergantung diri kita sendiri, bukan tergantung pada orang lain. It's not big deal. Nothing. Apa yang saya alami itu adalah nothing. Terjadi, maka terjadilah. Kita sebagai umatnya hanya bisa menerimanya, menghadapinya, dan melewatinya dengan segala kemampuan yang kita punya. Alhamdulillah hari ini saya sudah mengikhlaskan semuanya. Saya sudah mengikhlaskan semuanya. Saya anggap itu adalah untuk membersihkan, mensucikan apa yang sudah saya miliki selama ini. Mungkin saya belum atau kurang memberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Dan di situ saya belajar. Semoga dengan kejadian ini kedepannya saya jauh lebih matang, lebih dewasa, dan lebih ikhlas dalam menghadapi semuanya. Jadi tidak ada ujian atau masalah yang tidak bisa kita hadapi. Kita harus punya tekad dan keyakinan bahwa kita harus bisa menghadapi dengan tabah, dengan kuat, dan melewatinya dengan baik. Karena ternyata di luar sana masih banyak orang yang jauh cobaannya dari yang kita terima. Jadi percaya itu saja. Dan dari sini juga saya cukup bangga dengan diri saya sendiri. Sangat bangga. Saya mencintai dan bangga dengan diri saya sendiri. Bahwa saya bisa sekuat itu, bisa setegar itu, bisa seikhlas itu, dan bisa setawakal itu. Dan satu hal, saya tidak pernah lupa untuk berserah diri padanya dan mengingat Rasulullah. Karena itulah sumber kekuatan yang utama buat saya untuk melewati ini semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kun fayakun. Jika memang terjadi, maka terjadilah. Kita manusia, tidak ada yang bisa menghindarinya. Dan saya sudah mencapai usia 51 tahun. Jadi saya harus bersiap-siap menyiapkan kehidupan saya selanjutnya setelah di dunia ini. Jadi jangan kita putus asa terhadap apapun yang kita hadapi, kita terima. Jika itu berupa ujian atau cobaan, yakinlah bahwa kita mampu melewatinya, menghadapinya, dan mengatasinya. Hanya tekad. Kita hanya perlu tekad dan afirmasi positif kepada diri kita sendiri bahwa semua bukan apa-apa. Ini bukan apa-apa.
ini adalah hal kecil yang diberikan oleh Allah untuk menguji kita bahwa kita adalah seorang yang tangguh, yang kuat, dan besar. Oke. Saya tidak akan cerita apa musibah yang saya hadapi atau terima, tapi masalah itu cukup besar dan semoga tidak ada masalah lain yang akan saya terima lebih besar dari ini. Saya selalu berdoa sekarang, semoga dihindarkan dari semua mara bahaya, malapetaka, dan orang-orang yang jahat, iri hati serta dengki kepada saya, dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga di sisa umur saya sampai akhir saat nanti, saya selalu selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dilimpahkan ketenangan serta pikiran positif sampai akhir hayat nanti. Bye.